wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kembali kajian tentang Al-Quran dan hadis dengan tema doa untuk menjadi orang-orang yang soleh. Pada hari ini kita alhamdulillah kehadiran para pekerja ya, yang setiap hari setiap hari libur gitu ya, jam 4 subuh kena beberes ya. Program Kota Bandung ya, program wali kota. Sedangkan kalau di program KDM itu setiap hari kerja, hari Senin dan Selasa. Di hari Senin pada apel di pekan pertama itu beberes juga 500 meter radius dari kilometer dari tempat kerja. Kalau hari Selasanya sama juga, tapi di pekan kedua dan ketiga keempat di Ayeuna semuanya turun gitu ya, kecuali untuk pensiunan dasar sesapu. Atas. Alhamdulillah Pak Ustadz di sini kegiatannya tiap 2 pekan sekali ada kajian Quran dan hadis. Untuk itu kita usilakan waktu kepada Pak Ustadz Hamta. Maka Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu, Riung Bandung. Pemberangkatan tadarus kita beranjak dari Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 83. Surat Asy-Syu'ara diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di kota Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. Asy-Syu'ara sendiri artinya para penyair. Surat yang ke-26 ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Silakan Pak RT artinya. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebelum ayat itu pun Nabi Ibrahim berdoa. Kita ambil, Ibrahim berdoa, Rabbi habli, ya Robku, berikanlah aku hukman, hikmah, ilmu, wa alhiqni, dan gabungkanlah aku, masukkanlah aku bisalihin, ke dalam orang-orang yang salih. Nabi Ibrahim sendiri orang salih,
tapi masih sempat-sempatnya berdoa kepada Allah, minta digabungkan, dimasukkan ke jajaran orang-orang yang salih. Kalau begitu, zaman Nabi Ibrahim diutus Allah, ada orang-orang yang salih tentunya. Putranya Ismail dan Ishak, dua orang Nabi dan Rasulullah, pasti salih. Siapa lagi orang yang salih pada zaman Nabi Ibrahim? Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang salih." Artinya ada orang-orang yang salih di zaman Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim minta dimasukkan sama Allah ke dalam orang-orang yang salih itu. Kita lihat surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, diturunkan di Mekah sama. Ayatnya 26. Surat 29 ayatnya 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Silakan masih Pak RT artinya. Maka Lut membenarkan ke Nabi Ibrahim. Kenabian? Bukan kenabian. Kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Fa'amana, maka berimanlah lahu kepada Ibrahim Lut. Nabi Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Siapakah Nabi Lut? Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Diutus Allah di satu tempat, kota Sodom dan Gomora. Penduduknya itu homoseksual. Nabi Lut diutus di sana. Jadi dalam masa Ibrahim itu, Nabi Ibrahim diutus Allah di mana? Nabi Lut di mana? Juga Nabi Ismail dan Ishak. Juga Nabi Yakub. Lanjutannya, wa wahabna lahu Ishak wa Yakub. Ada kan? Dan kami berikan kepada Ibrahim Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Jadi ada beberapa orang Nabi dan Rasul pada periode kenabian Ibrahim. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, dan para pengikutnya tentu saja orang-orang yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir, supaya dimasukkan Allah ke dalam jajaran orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Saya tidak soleh, tapi saya tidak berdoa, masukkanlah aku ya Allah ke dalam jajaran orang-orang yang salih. Kalau Nabi Ibrahim orang yang salih, minta dimasukkan Allah ke jajaran orang-orang yang salih. Saya enggak saleh, tapi tidak berdoa kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam jajaran orang-orang yang salih.
Kita lihat sekarang surat Yusuf, surat yang ke-12, ayatnya 101, ujung ayatnya saja. Ujung ayatnya saja. Surat 12, 101. Tawaffani musliman. Ujung ayatnya, Bu. Tawaffani musliman. Ada nggak? 101. Ya, ujung ayatnya. Tawaffani musliman. Coba. Ujung ayat ada, Pak? Ada, Bu? Surah 11. Surat 12, 101. Ikuti saya. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bis solihin. Pak RT artinya wafatkanlah aku. Terakhir aja. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Orang-orang atau orang? Orang. Orang saja tidak orang-orang. Tidak. Harusnya orang-orang. Nabi Yusuf berdoa, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, kata Nabi Yusuf, dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Siapakah orang-orang yang solih di zaman Nabi Yusuf? Tentu saja Nabi Yakub, ayahnya. Saudara-saudara Yusuf itu enggak solih. Jadi patut kita contoh dalam doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku ke dalam orang-orang yang solih, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Coba kita lihat surat 3 ayat 102. Suka dibaca oleh khotib Jumat, merupakan rukun khutbah. Surat 3 Ali Imran ayat 102. Kepenak ayatnya, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ittaqullah wala tamutunna haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. PRT artinya 302. Wahai orang-orang yang beriman, Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. ayat ini disitir oleh para khotib Jumat sebagai rukun khutbah. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, jangan dirubah. Jangan begini, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa. Kalimat Qur'annya tidak ada ya ayyuhal hadirun. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu, jangan dirubah. Khotib itu mensitir surat 3 102.
Kalimatnya bukan ya ayyuhal hadirun, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jeung poma aranjeun ulah maut padahal bakal maut. Kajaba maut dina kayan is muslim. Agama yang diturunkan Allah sejak zaman Nabi Adam, Islam semuanya. Itu dan Nabi Isa mah agamana Kristen, salah deui bae. Agama ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu Islam semuanya, Pak. Itu Nabi Isa mah mawa Kristen gitu. Salah deui bae. Lihat surat 22 ayat 78. 2278. Agama yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul agama Islam. 2278. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kalimat ini wasammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Masih Pak RT artinya? Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Dan ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ada? Teruskan artinya, Pak. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya, terus? Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi Allah telah menamakan kamu sejak dahulu orang-orang muslim, karena agama yang diturunkan Allah hanya Islam. Itu dah Nabi Isa mah agamana mana Kristen gitu baik. Ulangi Pak artinya Pak pada KM. Dan berjihadlah di jalan Allah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia telah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Jadi Allah telah menamai kamu semua orang-orang muslim sejak dahulu. Karena agama yang diturunkan Allah hanya Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ada ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Surat apa? Surat 3 ayat 19. Ibu surat Ali Imran ayat 18. Ikuti saya 3:19. Inna dina indallahil Islam. Hartosna ibu sesungguhnya hartosna bu agama di sisi Allah ialah Islam. ya sesungguhnya agama di sisi Allah
hanyalah Islam. Jadi Allah menurunkan agama kepada semua nabi dan rasul Islam itu. Ayatnya inna dina indallahil Islam. Masih surat 3 ayatnya 89. 389 gimana bunyinya? Illalladzina tabu Innalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Wa innallaha ghafurur rahim. Oh, 89 bukannya. Pokoknya begini. Wa may yabtagi ghairul islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Ada enggak? Ayat 86. Iya. 85. 85-nya ikuti saya. Mencari agama selain Islam, Ya. dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ikuti saya. Wa may yabtagi ghairul islam madina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artikan lagi Pak RT. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Aya jalma teh ngakuna Islam lah diterima ku Allah, tapi tara sholat, tara puasa, kumaha ieu teh? Islam KTP istilahna. Tapi barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wa ma dinuka, apa agamamu? Islam. Islam lah agamana. Soal urusan antara sholat kan keweh lah. Pokoknya agamana Islam. Taeta dalilna. Surga. Ya? Pokoknya nama barang siapa mencari agama selain Islam, agama apa saja namanya? Agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak akan diterima. Pamarentah mengakui 5 agama panca agama, ya. Kristen diakui, Buddha diakui, Hindu diakui, Konghucu diakui, Allah mengakui tidak? Tidak. Tadalina wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam dina inna dina indallahil islam. Lihat surat 5 ayat 3, artinya sajalah Pak RT, surat 5 Al-Maidah Ibu ayat 3. Artikan Pak RT. Al-Maidah ayat 3. Ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Bangkai darah terus Darah, daging babi, ya. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, Terus. yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, Terus. kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib mengundi nasib dengan anak panah. Azlam, anak panah, karena itu satu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku.
Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ulangi Pak. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan Nikmatku kepadamu. Dan telah aku Ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu Pak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Agama itu sudah sempurna Pak, jangan ditambah-tambah Pak. Sudah sempurna. Kalau ditambah-tambah berarti ada yang kurang dari Rasul. Ayo ditambah-tambah. Ini dalilnya agama itu sudah sempurna. Ikuti saya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Aku telah ridho Islam menjadi agama bagimu. Kalau kamu beragama selain Islam, aku tidak ridho, kata Allah. Kamu untuk ridho maka neraka Pak. Allah ridhonya karena neraka, jadi dia bosan karena neraka. Alhamdulillah kita berdinul Islam, beragama Islam saja dululah. Jadi Nabi Yusuf berdoa, wa tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Kita suka berdoa begitu tidak? Karek ayeuna wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kita berkata raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Rabb, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul ikutan kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul ikutan kami. Waktu ngaji kecil kita berkata itu ya Bu. Saya tidak ngerti raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian Robi zidi ilma ya doanya. Waktu kita kecil dididik oleh ustaz itu raditu billahi rabba. Abdi ridho Allah satu-satunya Rob abdi. Wa bil islami dina, aku ridho bahwa Islam menjadi agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul ikutan kami. Lihat surat 27. Surat 27 itu surat An-Naml. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Ini doa para nabi Pak. Kalau kita ikuti hebat ya. Ikuti 27 ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha Rabbi auzi'ni faqala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardoh. Ini doa Nabi Sulaiman. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Silakan Pak DKM artinya. Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Ya. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya. Dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nabi Sulaiman berdoa, di antara doanya wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmat-Mu, fi ibadikas salihin, ke dalam jajaran orang-orang yang salih. Nabi Sulaimannya soleh bukan main. Berdoa supaya dengan rahmat Allah dimasukkannya ke jajaran orang-orang yang salih. Siapakah orang-orang yang salih zaman Nabi Sulaiman? Siapa? Ayahnya Nabi Daud, tentu saja, Sulaiman bin Daud, dan para pengikutnya. Ratu Balkis, tadinya penyembah matahari, tapi masuk Islam, integrasi kepada Nabi Sulaiman. Mana ayatnya? Surat 27, lihat. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ayat berapa tuh? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ratu Balkis masuk Islam, tadinya agamanya Shinto, penyembah matahari. Surat 27 ayat berapa ya? Wa aslamtu ma'as Sulaimana lillahi rabbil alamin. Surat 27 atau surat Saba ya? 27 rasanya. Kalimatnya wa aslamtu ma'as Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ratu Balkis masuk Islam, tadinya penyembah matahari. Ya? Kenapa? Iya. Wa aslamtu. Ikuti saya. 44. Wa aslamtu. Ujungnya wa aslamtu ma'as Sulaimana lillahi rabbil alamin. 44 ya Pak ya? Ujungnya. Ada Bu ketemu? 2744 ya. Potongan ayat 44. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim. Iya, betul. Kata Ratu Balkis itu. Sulaiman kepada Allah, Tuhanku, Bentar, sebentar cari ayatnya. Ada ketemu? Bukan Bapak menemukan yang lain sudah. Ketemu. Iya. 44 siapa ya? Dahulu orang kafir. Qalat berkatalah Ratu Balkis, Robbi inni dzalamtu nafsi. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Penyembah matahari Pak, menganiaya diri. Shinto itu agama Ratu Balkis tadinya. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Artikan Pak, dari pertama aja. Dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke dalam istana,
Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan Kapkannya ke betisnya. disingkapkannya penutup kedua betisnya. Jadi Ratu Balkis pakai long dress masuk ke istana Sulaiman, dikira itu air, padahal nggak gencangna itu Di situ kosewan di lantai. lantainya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapis kaca. Waduh. Dia Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri. Aku Islam. Wa aslamtu, aku Islam. Ya, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seluruh alam. Berserah diri teh aku Islam. Wa aslamtu. Jadi Ratu Balkis berpuluh-puluh tahun menyembah matahari. Lalu mendengar ada Raja Sulaiman. Rapat dulu dengan para menterinya. Bagaimana pendapat Anda? Ya sudah saja kita kirim Nabi Sulaiman, emas, perhiasan segala macam. Dikirim, cik Nabi Sulaiman kirim karena di Demaloba. Akhirnya Ratu Balkis sendiri pergi kepada Nabi Sulaiman. Sebelum sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman, itu singgasananya dipindahkan. Kata Nabi Sulaiman kepada para menterinya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Lalu ada jin dari Ifrit berkata, aku sanggup ya Raja. Sebelum Anda berdiri dari duduk. Seorang ahli kitab, wah lila teuing atuh Raja sana berdiri dari duduk. Sebelum Anda berkedip mata Anda sudah jelek di sini. Ilmu apa tuh Pak? Kira-kira ilmu apa ya? Hah? Sulap, bukan sulap, bukan sihir. Ayat berapa itu Pak? Qala Ifrit. Ayat 38 dulu. Artinya apa RT? 2738. Berkata Sulaiman. Sulaiman berkata, wahai para Pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? ya, qabla ayyatuni muslimin. Ratu Balkisnya masih di perjalanan Pak. Terus bagaimana Pak katanya? Ada Ifrit dari kalangan jin. Berkatalah Ifrit, berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. terus Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. saya Raja Sulaiman, kata jin Ifrit, sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Anda berdiri dari duduk. Lila teuing atuh eta mah ceuk yang punya ilmu. Teruskan Pak. Seorang yang mempunyai ilmu ada di Kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. terus Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, sudah ya sampai sana. Ya ilmu seorang dari ahli kitab. Tinggi mana ilmunya dengan jin Ifrit? Tinggi yang punya pengetahuan dari ahli kitab Pak. Kumaha katanya Ratu Balkis negeri Sabah Yaman Utara, singgasananya dipindahkan secepat itu gimana Pak? Teknologi apa ya? Sakti. Enggak, sekarang ada teknologi itu enggak? Dari Jakarta Bapak ngorder barang pakai HP. pakai HP cepat ya, ngorder barang ya Bapak dari Jakarta. Hah? Kirim uang HP. Iya, titipan kilat ya. Aduh. HP Iya, kirim uang. ditransfer Pak, ditransfer langsungnya. Ya,
Aduh, Satu apa? Tapi ya mah istana. bukan di sana. Kursi singgasana. Kursi Ratu Balkis, kursi singgasana Ratu Balkis. Eta mah uang digital. Bapak ngirim barang di Jakarta ke Bandung. Sehari gila teh paling. Sehari. Kenapa? Isi kursi singgah sana. Atau ngirim barang di luar negeri. Sebar poe datang ke Indonesia. Seminggu ke Cina. Teknologi manusia ya. Titipan kilat itu. Kalau uang ditransfer ya masuknya hanya berapa menit, Pak. Kalau barang mah 2 jam, bosen. Kenapa? Itu pun barang ya, per kali Ini mah barang kan singgasana atau itu barang. barang. Terus dirubah sedikit sama Nabi Sulaiman. Datang Irtu Balki ke Raja Sulaiman. Ayo cenah usaha ieu tertut naon singgasana teh dilak-ilik kurang sigan urang. Ya Allah. Tapi semua orang lain lihat. Kenapa? Orang lain bisa lihat. Iya. Ya lihat. Pembesar-pembesar Nabi Sulaiman ngelihat. Jelek gue tadi. Jelek. Teknologi sudah sampai nggak ke situ kita sekarang? Belum ya. Kalau transfer uang mah sampai Pak ya? Tapi ngicep ya mah. Uang mah lama. Masih sebagai kecil. Iya mah sebelum mata Anda berkedip cina. Waduh. Tapi yang ke bawahnya itu adalah termasuk oleh Tuhan. Iya kepada ahli kitab tadi Nabi Sulaiman berdoa. Berdoanya hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfura. Wa may yashkuru wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Kemudian nakiru halaha arsyaha, dirubah sedikit itu sehingga sana tuh Balkis datang Ratu Balkis, ayo nu mana lain bingung Ratu Balkis. Jadi ada doa para nabi dan rasul agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang salih. Terakhir lihat ada ahli kitab, pendeta Yahudi, rahib Yahudi dan pendeta Nasrani. Kita lihat surat 5 Al-Maidah ayat 83 sampai 85. Ini masuk surga ini para rahib Yahudi dan Nasrani yang bermain kepada kitab Taurat dan Injilnya yang tidak dirubah-rubah. 5 ayat 83 sampai 85. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul ayat 83 taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yakuluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Pada KM artinya dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, maka kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Jadi Al-Quran dibacakan oleh Rasul, didengarkan oleh para rahib Yahudi dan Nasrani Madinah, nangis Pak. Mendengarkan bacaan Quran itu nangis. Karena para rahib Yahudi dan Nasrani itu pendeta berbahasa Arab di Madinah itu. Terus Pak, sambil berkata,
Seraya berkata, "Ya Tuhanku, kami telah beriman." Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Jadi mendengar bacaan Quran ngomong gini, Rabbana amanna, ya Tuhanku, kami telah beriman kepada Quran dan kerasulan Muhammad yang telah kami dapati beritanya dalam Taurat yang asli dan Injil yang asli. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran dan kerasulan Muhammad. Siapa orang-orang yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran dan Muhammad? Para sahabat. Sampai ngomongnya begitu tuh. Para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani yang benar mah ditunggu-tunggu kedatangan Muhammad itu ke Madinah, Pak. Sampai datang ke Madinah, mereka mendengar bacaan Quran nangis, Pak. Ai orang mah ngadenge bacaan Quran teh lain ceuri kadon seuri, Pak. Sabar teu ngarti. Sanajan ngarti oge Bapak, hese picerikeun. Aya jelema teu ngarti hartina salat Masjidil Haram, ceurik, Pak. Teu ngarti nu dibaca ku imam ceurik, luar biasa. Di Haram jeung Nabawi mah nah di dembur teu dek ceurik. Ya. Bikin suasananya masalahnya, Pak, kondusif. Ibu nuju umroh, nuju haji, lantunan ayat Qurannya Al-Hafidz, saya sudah cerit. Tengarti dong dibaca tengarti. Jadi bukan ngarti jeung tengarti masalah nama. Terus ayat 84-nya. Wa ma lana la nu'minu wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ayyudkhilana Rabbuna ma'al qaumis salihin. Pada KM 84. Ya, silakan. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Bade kumaha Gusti abdi teu iman ka anjeun jeung kepada Quran dan kenabian Muhammad, padahal kami semua sangat menginginkan agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam jajaran orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang soleh di ayat itu? Muhammad dan para sahabat. Lebatkeun abdi Gusti kajajaran jalmi-jalmi anu soleh. Siapa orang soleh di ayat itu? Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ucapannya itu yang keluar dari lubuk hati yang dalam mau menyebabkan orang itu masuk surga, Pak. Sambil nangis ucapinnya, Pak. Lihat 85-nya. Fa'asabahumullahu bima qalu. Ayat 85, Pak. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajrimin tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Pada KM hartosna. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi para rahib Yahudi dan Nasrani itu masuk surga, Bu.
karena ucapannya beriman kepada Quran dan kerasulan Muhammad. Berarti syahadat atau enggak? Kenapa? Syahadat. Jadi bersahadatnya begini. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq wa natma'u ayudhilana rabbuna ma'al qawmi salih. Rekuma abi teh iman karena Quran dibacakan ku Muhammad. Jeung kepada Nabi Muhammad kerasulan kenabiannya. Rekuma abdi teh iman. Jadi iman. Syahadatnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatnya ada di ayat 84. Artinya sampai Pak PDKM sekali lagi. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami. Al-Quran dan kenabian Muhammad yang kami dapati ada dalam Taurat yang asli, Injil asli. Terus? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang. Siapa orang-orang saleh di ayat itu? Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka tadinya Islam. Datang Muhammad berintegrasi kepada Muhammad. Pak DKM nanya syahadatnya gimana Ustadz? Abdullah bin Salam, rahib Yahudi, datang ke Muhammad syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anta Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Salam, maha gurunya orang Yahudi. Setelah datang ke Nabi Muhammad, sembunyi di belakang. Nanti datang para pendeta Yahudi dan Nasrani datang ke sini Muhammad. Tanya olehmu, siapa gurumu? Abdullah bin Salam katanya. Abdullah bin Salam itu orang baik, orang soleh. Tanya oleh Muhammad, bagaimana kalau dia masuk Islam? Wah, ngambek Pak. Padahal di belakang rumah Muhammad. Abdullah bin Salam. Tadinya pendeta Yahudi. Maha gurunya orang-orang Yahudi. Masuk Islam. Hanya sedikit yang masuk Islam Pak. Loloba nama menentang neraka. Surat 5, 83 sampai 85 saya hafalkan terus itu. Sambil mencucurkan air mata mereka berkata, di buruhan gua lo dilebutkan surga kekal abadi itu Pak. 85. Fa asabahumullahu bima qalu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Nanti sesi kedua ada tangisan yang menyebabkan masuk surga. Ada Pak? Tangisan yang menyebabkan masuk surga. Hadis Bukhari nomor berapa? Muslim nomor berapa? Ibu ke kantor cerik, tes tahajud teh cerik, balilihan. Keur ngadoa ka Allah teh cerik, balilihan. Saya tuh ngajar bahasa Arab di BLKLN, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, 5 tahun saya. Jadi instruktur bahasa. Waktu Idul Adha saya dipanggil oleh direktur BLKLN, Ustaz khutbah Idul Adha. Sebelum khutbah kan takbiran Pak. Tenaga kerja yang mau ke Saudi Pak. Allahu Akbar, Allahu Carik Pak. Aduh hebat saya bilang. Ini TKI yang mau dikirim ke Saudi baca takbiran wah carik. Beres khutbah saya nanya, kunaon tadi anjeun carik bika ingat-ingatan. Ingat kalembur Ustaz. Jadi cirik kalembur yang balik. Jadi pangjurung laku cirik nate lain loba dosa sieun ku Allah Bu. Hayang balik kalembur ingat keluarga. Ibu nangis cirik balilihan. Tanya, kunaon ibu cirik teh mending kacida tuh. Iya Ustaz, nginjem duit kami toha tuh dibere nyeri hati. Nyeri hati kami toha bogaeun, nginjem duit tuh dibere. Kabawa kana tahajud cirik. Jadi pangjurung cirik nate nyeri hati. Kumi toha nginjem duit tuh dibere. Padahal mitohana boga. Tapi cerita Pak Ya. kemarin. Hari cerita pengen terus TKM bilang kok tentang surga cerik. Mainan jadi cerik gitu. Kagagas. Kagagas. Kayaknya mungkin ya lain sirena dosa ya mudah-mudahan. Kagagas lah kagagas. Bukan. Cek abdi ge salat di Masjidil Haram imana saya sudes. Cerik eta makmumna. Saya sudes nangis cerik. Padahal ngarti kudu dibaca henteu, Pak. Kabawa kagagas.
Nanti sesi keduanya kita lanjut terus ini. Kita tutup formalnya. Jadi ngadoa baik, mudah-mudahan orang dilebetkeun Allah kaji golongan jalma-jalma saleh. Baik di dunia terutama di akhirat nanti. Kita tutup formalnya aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. 1-2 pertanyaan yang sehubungan kalau ada atau di luar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sekalian, barusan kita telah mendengar uraian tentang bagaimana kita untuk menjadi orang yang soleh. Ada pertanyaan? Cukup. Jadi orang soleh itu susah. Terus Orang harus itu kira-kira berapa persen masuk surga? ya yang namanya saleh, ada soleh-solehnya itu soleh. Kayak menawas dia, kunaon Madinahnya atau kenapa sebabnya, khususnya Indonesia, itu kan. Sedangkan kalau lihat sejarah itu nabi-nabi itu kan bapaknya, anaknya, bapak anaknya dan sebagainya. Tapi di Indonesia kalau anaknya maju, anaknya juga mau, bapaknya maju, anaknya juga mau misalnya, itu katanya apa namanya? Nepotisme itu. Nah, wajar. Kenyamanan bukan dari pemerintahan, di kiai juga ada di kampung saya. Ini jadi kiai, enggak, anaknya jadi kiai, bisa ke belum. Nah, tapi kan lihat sejarah ini mah kebanyakan bapaknya, anaknya jadi nah gitu maksudnya. Perbedaannya apa gitu? Bapak nate sawahna lega petani, anaknya mambung petani, yang di kota we yang duit nate. Kalau zaman sekarang, tapi ada juga anak yang ngikuti orang tuanya aja ngurus sawah dan sebagainya. Tapi jarang ya Pak? Jarang. Jadi pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya gimana? Karena gen atau apa? Nah, yang pertanyaan sekarang kan pasti politik kita terutama pemerintahan. Misalnya tadinya gubernur, anaknya di gubernur lagi, pasti itu tidak akan terima oleh masyarakat rata-rata, gitu kan. Terus ada juga jangan pemerintahannya terlalu ekstrim karena sekarang udah begitu, dari mulai presiden dan anaknya untuk apa lah misalnya. Nepotisme. Di pesantren juga gitu Pak Kiai, pesantren besar. Namanya Gus nanti. Gus terus. Gus. Padahal tengerti agama, Gus we. Ini mah udah Agus namanya. Itu. Nah, rata-rata itu Gus gitu. Tapi yang ngerti juga tetap diledek gitu Pak Kiai. Sekarang di sini gitu. Jadi apakah perbedaan dulu maka itu bangga sebagai anak nurulikeun lah sebenarnya. Iya, betul. Nurulikeun bapakna jadi kiai. Kiai gitu kan. Mimpin pesantren ya banyak. Pesantren kayaknya mah cenah naon cenah gitu. Nah gitu misalnya. Oh, ini juga ada. Pengaruhnya apa gitu? Zaman sudah berubah ya. Nah, itu. Kalau dulu mah bapaknya kiai, anaknya kiai bener. Nuluikeun tapak lacak orang tuanya. Sekarang mah untuk gitu. Ya. Istilahnya Gus teh Gusnya. Kenapa? Bangkai yang tidak jadi haram tadi. Ya, kalau dalam keadaan terpaksa, tentara lagi perang, makanan habis, boleh bangkai dimakan Pak. Tapi hanya untuk waktu itu, jangan dibekal. Tapi ada lagi misalnya tidak bernyawa bangkai itu, tapi ikan juga bernyawa. Oh, kecuali bangkai binatang yang hidup di air dikecualikan. Bangkai itu haram kecuali bangkai binatang yang hidup di air, boleh. Lauk mau di pasar geus pae. Kabehana ge lauk geus pae. Boleh, kecuali bangkai binatang yang hidup di air, Pak, dikecualikan. Jambal sama jambal roti sama. Iya. Ayat Qur'annya ada. Bangkai binatang yang hidup di air. Kecuali bangkai yang hidup di air ya, seperti Ya. lauk di pasar pasti harus parae kan ya. Ya. Kita halal saja. Iya. Cumi geus pae. Cumi. Ya. Atau
mohon Pak Ustaz. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ilmu dari Pak Ustadz tadi yang telah kita simak dan dijelaskan oleh Pak Ustadz dari Al-Quran tentang bagaimana kita menjadi orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang soleh ya. Amin. Tapi dengan hamdalah lillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.